Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Rafli Fariza, NPM saya 32241300020, prodi PVTM. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api yang kuat dan tepat untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Bunga api yang kuat pada saat campuran bahan bakar udara dikompresikan ke dalam silinder. Sangat sulit bagi bunga api untuk melewati udara. Hal ini disebabkan karena udara yang mempunyai tahanan listrik dan efeknya tahanan ini naik pada udara dikompresikan. Dengan alasan ini, maka tegangan yang diberikan pada busi harus cukup tinggi untuk dapat membangkitkan bunga api yang kuat di antara elektroda busi. Saat pengapian yang tepat, untuk memperoleh pembakaran campuran bahan bakar udara yang paling efektif, harus dilengkapi dengan peralatan tambahan yang dapat merubah saat pengapian sesuai dengan RPM dan beban mesin. Perubahan sudut poros engkol di mana masing-masing busi menyala. Disebut pembakaran jika campuran udara dan bahan bakar terkena loncatan bunga api dari busi. Nah, ketahanan yang cukup. Apabila sistem pembakaran tidak bekerja, maka mesin akan mati. Oleh karena itu, sistem pengapian harus mempunyai ketahanan yang cukup untuk menahan getaran dan panas yang diakibatkan oleh mesin. Demikian juga tegangan tinggi yang dibangkitkan oleh sistem. Sistem ini bekerja mendeteksi kondisi mesin, putaran mesin, aliran udara masuk, temperatur mesin, dan lain-lainnya berdasarkan sinyal dari setiap engine sensor. Jenis pengapian, jenis sistem pengapian. Ada beberapa jenis sistem pengapian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konvensional, sistem transistor, full transistor, kapasitor direct ignition atau CDI, electronic spec adventure ASI, Intelligent Design Assembly atau IIA, distributor less ignition atau DLI. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari jenis-jenis pengapian tersebut. Yang pertama adalah konvensional. Sistem pengapian konvensional menggunakan breakpoint untuk memutus dan menghubungkan arus pada komponen primer coil. Sistem ini memerlukan perawatan berkala, terutama pada breakpoint yang dikarenakan kontak antara logam disertai aliran arus listrik, sehingga menyebabkan breakpoint cepat aus. Namun, sistem ini masih banyak digunakan sampai saat ini. Yang selanjutnya adalah semi transistor. Sistem pengapian semi transistor menggunakan transistor untuk memutus dan menghubungkan arus menuju kumparan primer coil. Sedangkan untuk menghidupkan transistor menggunakan breakpoint. Sistem ini relatif lebih bagus apabila dibandingkan dengan sistem pengapian konvensional, karena breakpoint tidak menghubungkan arus yang besar, sehingga relatif lebih tahan terhadap keausan. Kemudian ada full transistor. Sistem pengapian full transistor dikembangkan untuk menghapus perlunya biaya pemeliharaan berkala karena sistem pengapian ini sudah tidak menggunakan breakpoint lagi. Seperti pada sistem pengapian yang sebelumnya, sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian semi transistor, sistem generator dipasang untuk menggantikan breakpoint dan cam. Sedangkan transistor digunakan untuk memutuskan aliran arus primer coil dengan tidak mengadakan kontak logam dan logam.
Yang selanjutnya adalah CDI. CDI bekerja dengan prinsip kerja yang berbeda dengan sistem pengapian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengapian ini dikembangkan untuk mesin yang mempunyai unjuk kerja yang tinggi. Perbedaan utama dengan sistem pengapian elektronik adalah pada kapasitor penyimpanan dan cara kerja modul elektronik. Yang selanjutnya adalah ESA. ESA adalah sistem yang menggunakan ECU, mesin untuk menentukan waktu pengapian berdasarkan sinyal dari berbagai sensor. ECU mesin mengakumulasi waktu pengapian dari waktu optimal dalam memori sesuai kondisi mesin dan mengirimkan sinyal ke igniter. Waktu pengapian optimal pada dasarnya ditentukan oleh putaran mesin dan massa intake udara atau manifold pressure. Yang selanjutnya adalah IAA. Pengapian IAA adalah pengapian yang menggunakan sistem pengapian full transistor, hanya saja keunggulannya adalah koil pengapian disatukan dalam distributor, sehingga dari seri konstruksi lebih praktis. Pada sistem pengapian transistor, sistem generator dipasang dalam distributor untuk menggantikan breakpoint dan cam, sehingga generator membangkitkan tegangan untuk mengaktifkan transistor pada igniter untuk memutus arus primer pada koil pengapian. Sedangkan pada IAA, koil pengapian terletak di dalam distributor sehingga lebih praktis dan kompleks. Yang selanjutnya adalah DLI. Sistem pengapian distributor adalah model sistem pengapian tanpa distributor sebagai pembagi tegangan sekunder koil ke sejumlah silinder mesin. Sistem pengapian ini juga dikenal dengan sebutan Direct Ignition System atau DIS, yang terdiri dari dua jenis, yaitu Independent Ignition dan Simulation Ignition. Tipe yang pertama adalah Independent Ignition. Pada model ini, setiap silinder dinyalakan oleh satu koil pengapian. Tegangan tinggi dibangkitkan oleh rangkaian sekunder dan digunakan 8 secara langsung untuk busi. Proses pengapian makin akurat. Ruang bakar makin bersih dari tumpukan karbon karena pembakaran makin sempurna. Pada tipe Independent Ignition dapat mengurangi energi yang hilang pada area tegangan tinggi dan meningkatkan kemampuan pengapian. Jadi sistem ini dikontrol oleh ECU, terus ECU akan disalurkan ke koil ya, ke koil. Dibagikan ke setiap koil dibagikan ke setiap busi. Tipe Simulation Ignition. Pada sistem ini, distribusi tegangan tinggi ke dua silinder dengan satu koil pengapian. Pada saat silinder ke-1 dan ke-4 diberi pengapian dalam waktu yang bersamaan. Maka pada saat silinder pertama berada di posisi TDC. Loncatan bunga api busi terjadi pada silinder pertama, sementara busi keempat membuat kesalahan pelepasan karena busi keempat berada dalam langkah buang. Nah, selanjutnya adalah komponen sistem pengapian. Nah, di sini ada sistem pengapian DIS, Direct Ignition System. Terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai tegangan listrik yang menyalurkan aliran listrik untuk semua sistem kelistrikan pada kendaraan. Yang kedua ada kunci kontak,
berfungsi untuk memutus dan menghubungkan listrik pada rangkaian atau mematikan dan menghidupkan sistem pengapian. Yang selanjutnya adalah ignition coil dengan igniter. Berfungsi mengubah kumparan primer dari on ke off pada waktu optimal sehingga terjadi tegangan induksi dan pada kumparan sekunder dan mengirimkan sinyal IGF ke mesin ecu. Yang selanjutnya ada busi. Busi menghasilkan loncatan listrik untuk menyulut campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Selanjutnya adalah engine ECU atau electronic control unit. Berfungsi menghasilkan sinyal IGT berdasarkan sinyal dari berbagai sensor dan mengirimkan sinyal ke igniter dengan koil pengapian. Camshaft Position Sensor berfungsi untuk mengidentifikasi silinder pada posisi TDC untuk mendeteksi saat pengapian timing igniting. Crankshaft Position Sensor 11B fungsinya adalah mendeteksi sudut camshaft atau sudut engkol untuk menentukan putaran mesin. Sensor-sensor yang mempengaruhi kinerja sistem pengapian direction system. Yang selanjutnya adalah koil pengapian disatukan dengan igniter. Alat pengapian ini terdiri dari igniter dan koil pengapian yang disatukan menjadi satu unit. Jadi menjadi simpel. Koil pengapian dapat langsung dihubungkan ke busi setiap silinder dengan menggunakan koil pengapian yang disatukan dengan igniter. Jarak antara aliran tegangan tinggi menjadi pendek dengan menghubungkan koil pengapian dan busi secara langsung, menyebabkan kehilangan tegangan dan gangguan elektromagnetik berkurang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sistem pengapian. Yang pertama, pemeriksaan koil pengapian. Langkah pertama, melepas soket atau konektor pada terminal koil pengapian. Seperti gambar di bawah. Setelah terlepas, selanjutnya on-kan kunci kontak. Setelah kunci kontak on, siapkan voltmeter dan posisikan skala 20 volt. Kemudian pasang kabel voltmeter ke soket atau konektor 1 dan 4. Nah, hasil pengukuran dengan menggunakan voltmeter menunjukkan angka 12,12 volt. Dari spesifikasi standar di sini spesifikasinya adalah 11 sampai 14 volt. Maka di sini masih baik. Jadi kesimpulan dari pengukuran dari pemeriksaan koil pengapian di sini menunjukkan angka 12,12 volt. Jadi tegangannya sesuai spesifikasi. Spesifikasi di sini menunjukkan 11 sampai 14 volt. Maka pengecekan di sini masih baik, tidak perlu ada penggantian atau tidak perlu perbaikan lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan busi. Langkah pertama adalah lepaskan busi menggunakan kunci busi seperti gambar di bawah. Selanjutnya setelah busi terlepas, pengukuran busi dengan voltmeter. Hubungkan antara kabel voltmeter dari ujung busi sampai ke elektroda busi. Hitung tegangannya di sini mencapai 4,46,6. Terus selanjutnya pemeriksaan celah busi menggunakan filler gig dengan ketebalan 1,0 mm. Seperti gambar di bawah, dari hasil pemeriksaan sistem pengapian dan disimpulkan bahwa koil pengapian masih sesuai standar dan bisa digunakan kembali. Nah, untuk busi sebaiknya diganti agar performa mesin lebih optimal karena busi sudah melebihi batas ya, sudah banyak yang berkarat juga businya, makanya perlu penggantian lebih agar
performa mesin itu lebih optimal. Setelah kita melakukan pemeriksaan koil dan busi, langkah selanjutnya adalah membersihkan alat dan bahan. Kemudian alat dan bahan kita tempatkan ke tempat semula. Nah, mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Kiranya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.